Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari Jumat yang penuh sukacita ini, biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 29 Oktober 2021, tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 35. Demikianlah dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh kita ini adalah fana, bersifat sementara dan sangat terbatas. Pikiran dan kepintaran kita terbatas. Pendengaran dan penglihatan pun terbatas. Kekuatan apalagi sangat terbatas. Bahkan umur dan hidup kita juga terbatas. Dalam keterbatasan itu, kita sering menghadapi banyak kesulitan dan banyak persoalan yang berat untuk kita atasi. Dan ternyata, kesulitan demi kesulitan terjadi bukan saja hanya karena keterbatasan kita, melainkan ada juga yang disebabkan oleh faktor yang datang dari luar diri. Bahkan itu lebih banyak sekali terjadi di dalam kehidupan, membuat kita menderita. Terlebih-lebih akhir-akhir ini, pandemi COVID-19 benar-benar menghantam sendi-sendi kehidupan manusia. Semua lapisan masyarakat terdampak, baik yang di kota maupun di desa. Dan masih banyak lagi bencana-bencana, persoalan-persoalan yang menghantam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan pun ikut menghadapi kesulitan demi kesulitan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun di dalam segala keterbatasan kita untuk menghadapi banyak persoalan itu, ada satu penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam banyak kelemahan, banyak keterbatasan, ada satu kekuatan yang kita miliki yang tidak terbatas dan tidak berubah, bahkan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita, yaitu kasih setia Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kita yang percaya kepadanya. Kasih setia Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kemenangan kepada kita yang beriman dan yang terus percaya kepada Tuhan. Tidak ada kesulitan apapun, penderitaan apapun yang membuat orang beriman dan orang yang percaya kepada Tuhan menjadi lemah, bahkan menjadi kalah. Sekalipun penderitaan demi penderitaan datang silih berganti, seperti yang digambarkan Paulus di dalam perikop kita pada hari ini. Betapa banyak penderitaan, betapa banyak kesulitan, betapa banyak pergumulan, itu tidak akan membuat kita terpisah daripada Tuhan ketika kita memiliki iman. Dalam ayat 36 dikatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak menghadapi persoalan. Paulus menggambarkan orang-orang yang dekat kepada Tuhan, hidupnya berada di ambang maut. Mereka digambarkan seperti domba-domba sembelihan. Domba-domba yang tidak bisa teriak, yang tidak bisa berontak ketika dia harus disembelih. Demikianlah gambaran kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi di dalam penderitaan, di dalam ketertekanan yang dalam itu, mereka tidak akan pernah putus asa. Itu tidak akan membuat orang percaya terpisah dari kasih setia Tuhan.
Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan dan kemampuan kita memang tidak bisa mengalahkan semua persoalan-persoalan kita. Tidak bisa membantu kita untuk mengatasi segala penderitaan-penderitaan kita. Oleh karena itu, jikalau kita sudah memiliki iman kepada Tuhan, tetaplah teguh. Namun bila imanmu masih rapuh, berdoalah agar engkau dikuatkan. Tidak ada satu persoalan yang akan membingungkan kita. Tidak ada satu persoalan yang akan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada satu penderitaan yang akan menyakitkan kita. Dan tidak ada satu kekuatan iblis atau bahkan lebih yang akan mengalahkan kita bila kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Percayalah akan kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Apapun persoalan yang kau hadapi, itu tidak akan membuatmu terpisah dari kasih kemurahan Tuhan. Roma 8 ayat 37-39 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetaplah bersukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Teguhlah di dalam iman kepadanya. Karena di dalam iman kepada Tuhan, kita akan bisa melewati semua persoalan dan kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu teguh di dalam iman kepada Engkau. Kami percaya Tuhan di dalam iman kami di dalam Tuhan, kami akan mampu mengatasi setiap persoalan kami. Dan di dalam iman kepada Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Berkati hidup kami hari ini. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun kendala yang kami hadapi di dalam setiap aktivitas kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami boleh menyelesaikan setiap permasalahan kami. Di dalam kuasa-Mu kami akan mampu untuk mengatasi setiap pergumulan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini dan untuk selamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati